Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Di sini Bapak pertama kali ya mengajar anak-anak ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita belajar, Bapak belum saling kenal sama kalian ya. Iya. Di sini pertama Bapak yang perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Ibnu Nauri. Bapak di sini mengajar mata pelajaran sejarah budaya Islam. Bapak asalnya Pulau Mau Barat, tinggal di Bandar Lampung di Sukarame. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Awas, silakan. Saya bertanya, udah nikah belum, Pak? Belum, masih single Bapak. Wow. Jika tidak ada, lanjut ya. Kalian perkenalan. Baik, pertama silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Aminigea, Pak. Ya, baik. Saya dari Medan. Baik, selanjutnya. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Sulfaturmada. Saya dari Lampung Barat, Pak. Baik, terima kasih. Kita udah sering kenal ya berarti ya. Iya, Pak. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Pertama, Aisyah, Hadir, Pak. Gea, Hadir, Pak. Siva, Hadir, Pak. Andri. Hadir. Oh, baik, masuk semua berarti ya. Masuk, Baik, Pak. terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita akan ngebahas budaya lokal Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak ingin memberitahu dulu apa tujuan kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, yaitu budaya lokal Nusantara. Yang pertama, Bapak ingin kita bisa meyakini bahwa setiap anak murid Bapak ini memiliki potensinya masing-masing dalam seni dan budayanya. Jadi Bapak mau kalian bisa yakin bahwa setiap diri kalian mempunyai potensi masing-masing. Nah, yang kedua, Bapak ingin kalian menghargai apa itu seni budaya keberagaman yang ada di Nusantara. Yang ketiga, Bapak ingin kalian bisa memahami ataupun mengerti bagaimana bermacam-macamnya budaya lokal Nusantara yang ada di Nusantara. Yang terakhir, Bapak ingin kalian bisa membedakan budaya-budaya itu berasal dari mana saja. Nah, itu tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Nah, lanjut ke pembelajaran hari ini, kita akan membahas budaya lokal Nusantara. Ada yang tahu nggak budaya itu apa? Nggak tahu ya? Pak. Nah, budaya adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata jamak budaya yang berarti perilaku, budi atau akal. Nah, budaya ini adalah kesenian. Nah, kesenian itu adalah unsur dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu dibawa oleh para ulama dalam menyebarkan agama Islam. Nah, kebudayaan yang ada, contohnya terlebih dahulu itu ada wayang kulit. Selain wayang kulit, ada gamelan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Nah, mereka menyebarkan agama Islam menggunakan budaya. Mengapa? Karena budaya sangat mudah diterima oleh masyarakat terdahulu. Karena mereka bisa mengirimkan pesan-pesan Islamiah di dalam sana, yang mana mudah diterima oleh masyarakat di sekitar sana. Jadi kita sebagai penerus, kita harus bisa menghargai maupun merawat, melestarikan budaya lokal yang ada di Nusantara. Nah, maka dari itu Bapak ingin murid-murid Bapak ini bisa menghargai maupun melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara. Nah, itu sedikit penjelasan dari kata budaya. Nah, budaya lokal Nusantara itu tadi adalah yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar yang menjadi kebudayaan mereka. Nah, selanjutnya materinya meyakini, yang mana
Bapak mau setiap murid Bapak ini bisa meyakini bahwa setiap anak murid Bapak ini mempunyai potensi dalam seni, budaya, ataupun tradisi yang. Nah, contohnya nih, dia nih punya potensi dalam budaya, misalkan dia bernyanyi. Sedangkan Siva budayanya dalam bentuk tari. Jadi setiap murid Bapak ini mempunyai potensinya masing-masing. Nah, jadi yang lainnya juga begitu. Tidak ada yang membedakan. Semua memiliki potensinya masing-masing. Jadi kalian harus bisa yakin bahwa diri kalian itu mempunyai potensinya masing-masing. Nah, selebihnya Allah itu menciptakan kalian semua itu memiliki potensi yang mana di dalamnya tidak membedakan Allah. Contohnya nih, dia nih berasal dari Medan ataupun Siva yang tadi dari Lampung Barat. Allah tidak membedakan potensi, misalkan dia punya, sedangkan Siva enggak. Semuanya diberi sama Allah potensi, yang mana potensi dalam budaya. Itu tadi contohnya, misalkan dia dalam musik, Siva dalam tari. Nah, kalian harus yakin, tapi kalian juga harus bisa mengembangkan potensi kalian itu. Bukan kalian diberi potensi, habis itu kalian udah, bukan, tapi kalian harus bisa juga bagaimana mengembangkan potensi kalian tersebut. Nah, itu sedikit sampaian Bapak tentang meyakini bahwa kalian memiliki potensi. Selanjutnya, menghargai, yang mana kalian berbeda-beda nih. Contohnya nih, kan simbolnya kita Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia ini kan banyak di Nusantara. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan kayak tadi, ataupun Lampung Barat, Lampung, dan macam-macam Madura. Nah, itu banyak betul budaya yang ada di sana. Nah, gimana caranya kita bisa saling menghargai budaya yang ada? Sekarang ini kan banyak yang meributkan budaya-budaya, perselisihan. Nah, itu tidak boleh, karena kita harus bisa saling menghargai budaya sesama umatnya. Jadi itu tadi, kalian sebelum itu harus bisa menghargai, yang mana di dalam Islam itu tadi kan diajari saling menghargai sesama makhluk hidup, termasuk juga dalam menghargai budaya mereka. Jadi jangan memperselisihkan bahwa mereka mempunyai budayanya masing-masing. Nah, yang ketiga, membedakan. Yakni membedakan budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara. Karena budaya lokal yang ada di Nusantara ini kan tadi banyak. Contohnya, yang bernuansa Islam ada wayang kulit, hadroh, ataupun qasidah. Sedangkan yang di luar itu masih banyak angklung. Tapi kita kan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi kita menyautkannya dengan yang Islam. Nah, Bapak ingin kalian tuh bisa merawat budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara. Nah, itu tadi contohnya yang pertama, ada budaya wayang. Kalian pernah nonton wayang? Pernah, Pak. Nah, ya, wayang itu tadi dibawa oleh para ulama, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, wayang berasal dari kata ayang-ayang ataupun bayangan, yang mana dalam pekerjaannya mereka di belakang dan menampilkan wayang. Nah, para ulama terdahulu membawa wayang ini bukan sekedar membawa aja, mereka menyelipkan pesan-pesan Islami di dalam menyebarkan agama Islam. Yang mana pada zaman dahulu mereka menyelipkan pesan-pesan moral di dalam penyampaian wayang ini. Jadi bukan sekedar pertunjukan. Jadi mereka ini menyelipkan pesan-pesan, yang mana wayang ini sangat mudah diterima oleh masyarakat terdahulu. Sehingga wayang ini diterima, sehingga Islam itu dapat menyebar di Nusantara. Dan sampai sekarang wayang kulit ini menjadi budaya lokal Nusantara. Dan masih banyak pertunjukan wayang yang ada. Nah, itu tadi satu, budaya lokal Nusantara. Dua, ada hadroh. Nah, hadroh ini alat musik yang digunakan untuk bernafaskan Islam, yang mana diiringi untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana hadroh ini digunakan untuk dalam acara-acara, contohnya maulidan ataupun acara-acara lainnya. Nah, hadroh ini sebagai pengiring sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga yang ketiga nih, qasidah. Qasidah ini hampir sama dengan hadroh, tapi qasidah ini
diisi dengan pesan-pesan Islamiyah di dalamnya. Nah, hadroh dan qasidah ini banyak digunakan dalam acara-acara Islam, yang mana hadroh dan qasidah menjadi budaya lokal Nusantara. Nah, yang keempat ada tari japing. Ada yang tahu tari japing nggak? Nah, tari japing ini adalah tari yang digunakan untuk mengiringi acara-acara. Nah, tari japing ini sebagai persembahan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tari japing ini dipergunakan dalam acara-acara seperti tadi, ada qasidah, iringan qasidah, diiringi juga tari japing. Nah, tari japing ini diperagakan oleh sangat lincah oleh mereka. Jadi dalam acara mengumpulkan itu, ya ini tadi bisa pakai hadroh, qasidah, ataupun tari japing untuk merayakan acara-acara seperti maulidan. Kalian sering kan ke maulid? Sering. Nah, ya, kalian harus bisa, yaitu tadi, kalian harus bisa menghargai bukan hanya menghargai keberagaman budaya lokal Nusantara, tapi kalian dalam menghargai itu, ya ini tadi, kalian harus bisa menghargai budaya yang udah lama. Contohnya, Aisyah nih, menghargai budaya wayang. Mereka, ya kamu harus ini, belajar wayang, melestarikan, kamu belajar. Jadi ketika ada acara, kamu bisa mempersembahkan wayang ini. Ataupun ya ini tadi kan qasidah, hadroh. Nah, sebagai bentuk menghargai. Tapi menghargai ini bukan menghargai sesama budaya, menghargai para leluhur yang membawa wayang, hadroh, qasidah sebagai budaya lokal Nusantara, sebagai penyebaran Islam yang dahulu. Nah, yang terakhir ada maulidan. Nah, maulidan itu tadi adalah merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, maulidan ini biasanya dilakukan di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, dalam acara itu tadi maulidan bisa ditampilkan ini tadi, wayang, hadroh, qasidah ataupun tari japing. Nah, di acara maulidan itu mereka menampilkan budaya-budaya lokal Nusantara sebagai bentuk menghargai para ulama yang membawa budaya lokal Nusantara ini ke Nusantara. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang keberagaman budaya lokal Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi Bapak jelaskan salah satu budaya lokal Nusantara itu tari zapin. Oh ya. Tari zapin itu berasal dari daerah apa, Pak? Oh, baik. Nah, tari japing ini tadi kan bentuk tari yang dilakukan untuk mengiringi dalam acara, misalkan di sana acara besar, pernikahan, di taman ataupun acara besar lainnya. Nah, tari japing ini berasal dari Riau. Oh, dari Riau ya, Pak? Iya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Nah, tidak ada? Cukup, Pak. Tidak ada ya. Yang terakhir, Bapak ingin kalian bisa membedakan macam-macam budaya lokal Nusantara ini tadi. Contohnya yang ditanyakan oleh teman kita tadi. Nah, wayang ini kan dari Jawa ataupun tari japing dari Riau. Ini Bapak udah bawa gambar-gambarnya nih. Gambar dari wayang. Nih, ini adalah wayang. Kalian pernah lihat wayang? Nah, ini bawa contohnya. Ini adalah seni wayang. Terus yang kedua ada hadroh. Hadroh kalian bisa sering lihat. Ini bawa contohnya. Nih, ini adalah contoh pertunjukan hadroh. Yang ketiga ada qasidah. Nah, qasidah ini biasanya ibu-ibu. Nah, Bapak juga contohnya nih. Ini contoh pertunjukan qasidah. Yang terakhir ada tari japing. Nih, Bapak bawa juga pertunjukan yang dilakukan oleh tari yang berasal dari Riau. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan tentang budaya lokal Nusantara yang ada. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berkah kita semua. Amin. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.